Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rifda Hania Aisyah Said dengan NIM PO 7142 0323 1083. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Makassar, program studi sarjana terapan, jurusan Teknologi Laboratorium Medis. Lahir dan tumbuh di negara tercinta kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, merupakan suatu kebanggaan dan kehormatan bagi diri saya. Berdirinya saya di sini untuk memberikan pengetahuan dan wawasan terkait sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional, bahasa pemersatu, dan bahasa negara yang digunakan oleh rakyat di Indonesia. Tercatat bahwa bahasa Indonesia telah memersatukan rakyat di 17.508 pulau, 1.340 suku bangsa, dan 718 bahasa daerah. Bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa pemersatuan atau bahasa pemersatu pada tanggal 28 Oktober 1928, yang dimana hari tersebut bertepatan dengan hari lahirnya Sumpah Pemuda. Sedangkan bahasa Indonesia baru diresmikan atau dijadikan sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Mengapa demikian? Nah, hal ini terjadi karena pada saat tersebut Undang-Undang Dasar 1945 baru saja diresmikan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Sebagai putra dan putri bangsa Indonesia, sekaligus penerus bangsa ini, sudah sepatutnya dan ada baiknya sebelum kita mempelajari bahasa asing atau bahasa selain bahasa Indonesia, kita sudah sepatutnya bisa berkomunikasi dan berbicara dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Nah, maka dari itu, perlu juga diketahui bahwa kita harus tahu bagaimana sejarah terbentuknya dan sejarah lahirnya bahasa Indonesia. Nah, maka dari itu, mari kita sama-sama simak video berikut ini yang akan menjelaskan dan memaparkan terkait bagaimana sih terbentuknya dan sejarah lahirnya bahasa Indonesia. Sebagai pendahuluan, mari kita bahas awal mula lahirnya bahasa Indonesia. Sejarah lahirnya bahasa Indonesia bermula dari bahasa Melayu yang digunakan pada abad ke-7 di kawasan Asia Tenggara. Penggunaan bahasa Melayu pada masa tersebut dapat kita buktikan dengan ditemukannya sebuah prasasti di Palembang pada tahun 638, yang dimana prasasti tersebut bentuk penulisannya masih menggunakan bahasa Melayu. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya bahwa sejarah bahasa Indonesia berawal dari pengaruh bahasa Melayu pada masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Bahasa Melayu kemudian berkembang di Nusantara dan dipengaruhi oleh berbagai bahasa lain seperti bahasa Sanskerta, Persia, Arab, dan bahasa Eropa. Selama berabad-abad, bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa perantara atau pergaulan di Nusantara dan memiliki dialek yang berbeda-beda di setiap daerah. Selanjutnya, mengenai perkembangan bahasa Indonesia. Pada abad ke-17, saat itu, bahasa Melayu telah dijadikan sebagai bahasa sehari-hari oleh masyarakat yang tinggal di Selat Malaka. Namun, seiring berjalannya waktu,
bahasa Melayu menyebar ke seluruh Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di Nusantara. Kondisi ini diterima dengan mudah oleh masyarakat Indonesia. Bahasa Melayu mulai beralih fungsi sebagai ilmu lingua franca. Artinya, lingua franca merupakan bahasa penghubung antar golongan, pedagang, dan kerajaan. Dan hal ini terus meluas hingga ke Nusantara sampai pada abad ke-17 ketika Belanda menduduki Indonesia. Selanjutnya, perkembangan bahasa Indonesia pada abad ke-20. Memasuki abad ke-20, rakyat merasa butuh sesuatu untuk bisa mengikat mereka sebagai bangsa yang bersatu. Sehingga rakyat pribumi pun sepakat untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pemersatu mereka. Pembahasan selanjutnya terkait serapan kata atau kosakata dalam bahasa Indonesia. Negara Indonesia memiliki keterikatan sejarah yang panjang dengan bangsa Eropa. Hal ini membuat banyak kosakata bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Eropa, terutama bahasa Belanda, Inggris, dan Spanyol. Bahasa Indonesia juga memiliki kata serapan yang berasal dari bahasa Sanskerta, Tiongkok, dan Arab. Topik selanjutnya mengenai alasan bahasa Melayu dijadikan sebagai dasar bahasa Indonesia. Alasan yang pertama, dulunya bahasa Melayu digunakan sebagai lingua franca, artinya bahasa perdagangan. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara penghasil rempah-rempah terbesar. Hal ini membuat negara-negara dari luar datang ke Indonesia untuk melakukan perdagangan dan menguasai rempah-rempah tersebut. Saat itu, pedagang dari luar pertama kali datang di Kepulauan Sumatera, yakni Malaka. Sehingga otomatis pedagang dari luar perlu mengetahui bahasa daerah setempat. Setelah itu, pedagang-pedagang tersebut akan berpindah-pindah dari satu daerah ke daerah lainnya dengan berkomunikasi dengan bahasa tersebut. Alasan yang ketiga, yaitu struktur fonologi dan morfologi yang mudah dipahami. Alasan yang ketiga, sebagai bahasa untuk menyebarkan agama Islam pada masa tersebut. Alasan yang keempat, yaitu bahasa Melayu ini diterima dengan ikhlas tanpa keberatan oleh rakyat Indonesia. Hal ini karena masyarakat saat itu memerlukan bahasa pemersatu serta nenek moyang kita saat itu memiliki tujuan untuk terbebas dari penjajahan Belanda. Yang kelima, saat itu bahasa Melayu telah digunakan dalam ranah atau lingkup politik dan sastra. Dan yang terakhir, merupakan bahasa yang digunakan pada kerajaan dan oleh raja-raja pada zaman dahulu. Dan pembahasan yang terakhir adalah ejaan bahasa Indonesia dari zaman ke zaman. Ejaan yang diberlakukan sebelum masa kemerdekaan adalah ejaan Van Ophuijsen yang diberlakukan dari tahun 1901 sampai 1947. Kemudian setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia mengalami beberapa perubahan ejaan, antara lain ejaan Republik atau ejaan Sowande pada tahun 1947 sampai 1956. Yang kedua, ejaan Pembaharuan pada tahun 1956 sampai 1961. Yang ketiga, ejaan Melindo pada tahun 1961 sampai 1967. Selanjutnya, terdapat ejaan baru atau Lembaga Bahasa dan Kesastraan disingkat dengan LBK pada tahun 1967 sampai 1972. Lalu ada ejaan yang disempurnakan atau disingkat dengan EYD pada tahun 1972 sampai dengan 2015. Lalu terdapat Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI
pada tahun 2015 sampai dengan 2022. Dan yang terakhir, ejaan yang disempurnakan atau EYD ke-5 atau versi 5 pada tahun 2022 sampai sekarang. Nah, bagaimana teman-teman? Kalian sudah paham kan dan mengerti bagaimana sejarah lahirnya dan terbentuknya bahasa Indonesia? Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Terima kasih. Saya Rifdia Haniasa Said, selaku mahasiswa Poltekkes Kemenkes Makassar, program studi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis dari kelas 1B, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, maju mahasiswa.